Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam merah putih, salam NKRI, salam Nusantara, salam Garda Wali Songo. Pancasila Jaya, lestari budaya Nusantara. Dengan mau memasuki bulan Juni, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Ini sebelum jauh, mari kita tekadkan, bulatkan dalam jiwa kita, dalam hati kita, kita bersyukur kepada founder-founder kita yang terdahulu, para ulama-ulama yang terdahulu yang telah membangkitkan, menancapkan simbol negara, ideologi negara, dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, kita ingat betul apa yang disampaikan dan sering disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Beliau mengatakan, kebohongan kalau diulang terus, maka lama-lama akan menjadi kebenaran. Seakan-akan akan menjadi kebenaran. Dan itu bohong, dan itu palsu. Dan perlu kita lihat kembali, ini lagi maraknya orang yang ada sebuah kelompok yang hobi berbohong. Dari zaman dahulu sampai sekarang itu hobinya berbohong, gitu ya. Saya tuh mendapat sebuah kitab dari Bapak Kiai Haji Nur Ihya Surabaya yang berjudul Atoya Saniyah wal Mawahibul Haniyah fi Manaqibi Yamaniyah. Juga mendapatkan kitab dari wali TikTok yang berjudul Jamharatu Ansabil Arab yang dikarang oleh Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Andalusi. Ini yang wafat pada tahun 456 Hijriah. Ini berarti dapat dikatakan kitab abad ke-4 ke-5 ya. Yang pada itu ada seseorang yang bernama Ubaidillah. Ini yang katanya wafat pada tahun 383 Hijriah. Ini orang-orang ini sampai sekarang itu hobinya itu adalah tipu menipu, apus-apus ya. Dengan bukti apa? Yaitu Ibnu Hazm itu sudah menyatakan dengan tegas dalam kitabnya, itu mengatakan, jangan bisa buka dalam kitab Jamharatu Ansabil Arab itu di halaman 61 baris kedua sampai ketiga, itu bunyinya begini: wa kullu hadhi da'wah muftadahatun li'anna Muhammad bin Ismail bin Ja'far lam yakun lahu qattun waladun ismuhu Husain wa hadha kadzabun fahisyun. Pengakuan tersebut adalah dusta yang sangat hina. Ini dikatakan Ibnu Hazm. Coba, itu Ibnu Hazm. Juga sama dalam kitab Al-Atoya Saniyah wal Mawahibul Haniyah fi Manaqibil Yamaniyah, itu di halaman 460. Laki-laki itu ya pendusta, nyantol ubed di masa Ibnu Hazm dikatakan kadzabun fahisyun, goroh atau dusta yang sangat hina. Ubed di sini ngaku lagi apa Bani Jadid gitu. Padahal tidak ada, Ba'alaiban tidak ada gitu ya. Karena apa? Itu terputus di abad ke-6 ya. Lah ini Ali Asakron di Bruqatul Muskohnya mengatakan bahwa Ba'alawi yang keturunan Bani Jadid diklaim, diaku meneh Ba'alawi sekarang yang diberi nama Kholik Kisam. Itu dari keterangan kitab itu dan yang disampaikan oleh orang-orang yang ahli.
kalau kita angan-angan dengan akal yang rasio, tidak mungkin lah wong Ali bin Ba'alawi yang Bani Jadid itu meninggal tahun 724 Hijriah. Lah kok so diklaim oleh yang bernama Ali Khalid Hisam yang Ba'alawi, padahal Ali Khalid Hisam itu meninggalnya tahun berapa? Tahun 522 Hijriah, berselisih kurang lebih 200 tahun. Ya inilah dusta-dusta sampai sekarang ini. Betul yang disampaikan oleh Pak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto. Kalau dusta itu dipropagandakan, maka akan menjadi dusta seakan-akan menjadi benar. Dan di Indonesia ini sudah terjadi. Mereka mengaku proklamasi itu dari pikiran siapa? Bani Ba'alawi. Akan begitu, coba dilihat. Ya, ngakunya seperti itu kan, merah putih siapa yang diakuni keluarga mereka semua, kemerdekaan ya 10 November ya, Surabaya itu semua diakuni oleh mereka, bahkan Patimura pun diakuni oleh mereka Ba'alawi ya. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita review kembali ya, sebelum Hari Kesaktian Pancasila bulan depan. Sekarang kita ingat kembali sejarah-sejarah yang ada. Jangan sampai mereka mempropagandakan ngapusi kepada kita semua. Ya. Bani Ba'alawi, HTI, FPI yang di Indonesia itu adalah penyakit masyarakat. Mereka adalah orang-orang yang menjadi wabah virus di negara Republik Indonesia. Kalau tidak percaya silakan dibuktikan siapakah pentolannya HTI, orang-orang HTI, siapakah orang yang FPI, siapakah orang-orang FPI, siapakah orang-orang tokoh-tokoh PKI. Coba di Banyuwangi itu asli PKI. Ya, dipropagandakan, dihapus-hapusi, malah dikholi. Padahal PKI itu adalah yang membantai ulama-ulama, kiai-kiai Nusantara. Oleh karena itu, saudaraku semua, marilah kita jangan tertipu dengan propaganda mereka dari para Habib Ba'alawi Platki. Ya, apalagi gerombolannya Roy Suryo ya. Yaitu sama itu perempuan yang namanya siapa itu yang membuat syair yang sangat memalukan dan sangat menghina kepada Bapak Joko Widodo gitu ya. Itu sangat-sangat menghina itu. Rahma Sarita itu ya. Rahma Sarita, kalau kamu memang orang yang jujur, lambimu itu benar, kamu memang orang-orang benar, maka buktikanlah dulu apa kamu tuh gennya harup grupnya apa. Kamu bukan orang Indonesia. Kaum Ba'alawi di Indonesia tidak berjiwa Pancasila. Sekali lagi, kaum Ba'alawi, Rahma Sarita bukan jiwa Pancasila. Ideologi Anda kemungkinan adalah HTI, FPI ya, dan sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi, mari saudara semua, muhibin yang cinta karo Habib, kita lihat kembali kitab Is'adur Rafiq. Dalam mukadimah diterangkan jelas, zaman bisa lihat yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Sya'roni Ahmadi Kudus itu menyampaikan dengan jelas ya, gelarnya Duriana adalah Syarif dan Sayyid, itu jelas ya. Oleh karena itu sekali lagi, rakyat Indonesia, Nusantara, Garda Wali Songo,
sekali lagi semua rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto, mari kita tegakkan kedamaian Indonesia. Kita dukung penuh program Bapak Haji Prabowo Subianto, yaitu menjadi Indonesia emas. Sekali lagi, orang-orang yang bikin rusuh, bikin gaduh di negara Republik Indonesia, khususnya mereka-mereka orang-orang yang pendendam seperti Rahma Sarita, pulangkan saja ke negara asalnya, ya aman itu. Ya, sekali lagi, Ray Surya itu perlu dipondokkan ke penjara itu biar Ismon sebagainya, Bu Tifa segera ya. Karena apa? Bikin gaduh negara Republik Indonesia. Sekali lagi, salam Pancasila, jaya lestari budaya Nusantara. Salam hormat Garda Wali Songo, alap-alap Mataram, dan pejuang-pejuang Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.